Wisnuasya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksi Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya Kita Angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Gubernur Koster dampingi Menteri LHK lakukan aksi bersih-bersih pasca banjir di Pasar Badung. Rumah rata dengan tanah, korban banjir bertahan di posko pengungsian Kesambi. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wali Kota Denpasar, Gusti Ngurah Jaya Negara, mendampingi Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisal Nurofik. Mereka bekerja sama dan turun langsung melakukan aksi bersih-bersih di Pasar Badung. Sekitar 1.100 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri, organisasi perangkat daerah, komunitas lingkungan, siswa-siswi SMP SMA di Denpasar, hingga melibatkan masyarakat sekitar bekerja sama untuk bergotong royong membersihkan sisa-sisa banjir yang masih menumpuk di area pasar, sungai, dan basement pasar. Hingga saat ini Gubernur Bali Wayan Koster terus bergerak tak kenal lelah dalam upayanya mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat banjir.
Selama sepekan ini pihaknya terus melakukan aksi bersih-bersih bersama sejumlah pihak terkait, baik pemerintah maupun dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan bahwa hingga hari sebelumnya sudah tercatat 84 ton sampah berhasil diangkut pasca banjir dan diproyeksikan volume sampah bisa mencapai 210 ton. Untuk itu pihaknya meminta agar seluruh sampah darurat akibat bencana alam ini segera ditangani dan dibawa ke TPA Suwung. Ia menekankan bahwa penanganan ini bersifat khusus mengingat sampah yang dihasilkan cukup besar dan tidak bisa dikelola di lokasi. Ia juga menegaskan perlu langkah jangka panjang dalam menjaga kelestarian alam Bali. Menurutnya daya dukung lingkungan di daerah hulu masih perlu diperkuat agar mampu menahan curah hujan ekstrim. Ada 1.100 orang yang hari ini melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu. Jadi sampai hari kemarin terdata laporan dari Bapak Gubernur ada 84 ton sampah yang diambil. Hari ini diproyeksikan sampai beberapa hari ke depan masih menyisakan 210 ton. Jadi ini perlu kerja keras kita semua. Untuk itu maka kami meminta kepada Pak Gubernur untuk membawa sampah-sampah tersebut ke TPA Suwung. Karena ini merupakan sampah spesifik keadaan darurat dari bencana alam. Jadi harus diperlakukan secara darurat sehingga semua sampah selama paling lama 1 bulan itu semua diangkut ke Suwung untuk dilakukan penanganan di sana. Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Gubernur melalui penyelesaian sampah di berbagai sumber terus wajib dimasifkan karena buktinya sudah seperti ini. Kemudian berikutnya Bapak Gubernur bersama kita semua di Provinsi Bali harus kembali menjaga kualitas alamnya yang ternyata belum mampu menahan curah hujan yang cukup tinggi, maka harus dikembalikan tutupan-tutupannya di daerah hulu sana. Jadi diperlukan mungkin hampir 14.000 hektar untuk daerah yang lari airnya ke Denpasar dan Badung. Jadi ini akan segera dimulai oleh kita semua. Mudah-mudahan bisa segera mengembalikan kemampuan alam Bali dalam menyikapi perubahan iklim yang dramatis. Ini semuanya unsur TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian masyarakat, semua ada NGO, ada ojek, semuanya banyak sekali. Ada pencaksilat, jadi semuanya dilibat, pokoknya semua pihak wajib bergawe bersama. Ini perlu beberapa hari ya Pak untuk menyelesaikan sampah-sampah yang masih tersisa di sungai-sungai dan drainase yang menyumbat air karena kemungkinan hujan masih tetap turun. Ya ini karena darurat kita tangani dulu, kita bawa ke Suwung untuk ditangani di sana karena tidak mungkin kita kelola di sini melihat sifat spesifiknya dan kedaruratannya. Namun demikian kita semua wajib meningkatkan penanganan sampah di sumber. Tadi malam kami sudah rapat beberapa strategi, skenario dan pendanaan telah disusun dengan rapi. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dan terus kita kawal. Aksi bersih-bersih ini dijadwalkan berlangsung beberapa hari ke depan hingga seluruh tumpukan sampah tersisa di sungai dan saluran drainase benar-benar tuntas. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga telah menyusun sejumlah strategi penanganan darurat sekaligus peningkatan pengelolaan sampah dari sumber untuk mencegah terjadinya banjir di masa mendatang. Bunga Widrayani, Bali TV. Sementara itu ribuan elemen masyarakat dari berbagai kalangan juga melakukan aksi bersih-bersih sisa banjir bandang di Pasar Kumbasari dan Pasar Badung Minggu pagi. Dibutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa membersihkan sampah sisa banjir yang volumenya mencapai ratusan ton. Ribuan anggota masyarakat mulai dari unsur TNI, Polri, komunitas ojol, siswa pelajar, komunitas silat, pegawai negeri sipil, dan elemen masyarakat lain berkumpul di Pasar Badung. Minggu pagi mereka bersiap melakukan aksi bersih-bersih sampah sisa banjir bandang yang menerjang Pasar Kumbasari dan Pasar Badung pada Rabu 10 September. Aksi bersih-bersih ini dipimpin oleh Dandim 1611 Badung, Kolonel Iputu Tangkas Wiratawan. Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk diarahkan membersihkan area-area yang terdampak. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurofik mengatakan beberapa hari diperlukan untuk bisa membersihkan sampah sisa banjir di dua pasar ini yang volumenya mencapai ratusan ton. Ini
semuanya unsur TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian masyarakat, semua ada NGO, ada ojek, semuanya Pak, banyak sekali. Ada pencak silat, jadi semuanya dilibat, pokoknya semua pihak wajib bergawe bersama. Ini mungkin perlu beberapa hari ya Pak untuk menyelesaikan sampah-sampah yang masih tersisa di sungai-sungai dan drainase yang menyumbat air, karena kemungkinan hujan akan masih tetap turun. Gitu ya Pak. Sementara Danrem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewo Agung Hadi Saputra mengatakan setiap hari 500 personel diperintahkan untuk melakukan pembersihan di 2 pasar tersebut. Pengerahan personel akan dilakukan sampai kondisi pasar benar-benar bersih dan masyarakat serta pedagang bisa beraktivitas normal kembali. Hari ini kita melakukan kegiatan pembersihan kurang lebih bergabung semua komponen masyarakat, termasuk juga TNI, kami kerahkan kurang lebih 5 SSK, yaitu 500 orang. Ya, bukan hanya sampai di sini saja, tapi berlanjut sampai dengan bersihnya pelaksanaan kegiatan ini bersih betul total, sehingga para pedagang di Kumbasari, termasuk juga para pedagang di Pasar Badung lebih cepat beroperasional. Pasar Badung dan Pasar Kumbasari adalah lokasi yang terdampak banjir bandang cukup parah. 2 pasar ini merupakan fasilitas umum yang letaknya di tengah kota. Sejumlah kendaraan milik warga dan pedagang sempat terendam di parkir bawah tanah Pasar Badung yang tidak sempat diselamatkan saat tiba-tiba banjir bandang menerjang. Rais Wantara, Bali TV. Petugas gabungan mulai mengangkut sampah sisa banjir di Jalan Siulan, Banjar Tohpati, Kesiman, Kertalangu, dan Pasar. Di sisi lain, warga terdampak banjir hingga Minggu siang masih melakukan bersih-bersih di halaman rumah masing-masing dan perabotan yang bisa diselamatkan. DKP Kota Denpasar bersama petugas Polri dan TNI didukung pengurus desa dan Kecamatan Kesiman, Kertalangu dan masyarakat setempat Minggu pagi mulai mengangkut sampah kiriman banjir yang menumpuk di kawasan Jalan Siulan, Tohpati dan rumah-rumah warga yang diterjang banjir pada Rabu 10 September 2025 pagi. Kompol Ketut Tomiyase, Kapolsek Denpasar Timur ditemui di lokasi menyatakan pihaknya menargetkan semua sampah kiriman banjir yang diletakkan warga di pinggir jalan bisa rampung diangkut hari ini. Selain melibatkan petugas gabungan, setidaknya 10 truk sampah dari DKP Denpasar diturunkan untuk mengangkut sampah. Selain itu, untuk mempercepat proses pemindahan sampah ke truk, petugas menggunakan alat berat terpantau di antara tumpukan sampah yang diangkut petugas di antaranya merupakan barang-barang serta perabotan warga yang terpaksa dibuang karena rusak akibat banjir seperti kasur, pakaian, dan perabotan rumah tangga. Baik, jadi memang betul pada pagi hari ini kami bersama Forkopincam dari Camat dan Ramel dan Polsek Denpasar Timur di backup dari Satuan Brimob untuk melakukan kegiatan bersih-bersih terhadap puing-puing yang ada di Jalan Siulan. Jadi dari beberapa hari yang sudah kita lakukan untuk pembersihan, hari ini kita harapkan sudah bisa rampung semuanya, sampah-sampah bisa terangkut, termasuk juga lumpur-lumpur yang menggenangi daripada ruas jalan yang ada di Jalan Siulan ini bisa teratasi ataupun dibersihkan. Dan kira-kira berapa truk yang nanti akan diangkut gitu, dan kalau menurut prediksi gitu, dan hari ini sesuai dengan bantuan dari Bapak Wali Kota itu 10 truk sudah kita siapkan ditambah dengan alat berat 1 untuk mengeruk daripada endapan lumpur yang ada di jalan. Oke. Sementara itu, hari keempat pasca banjir, warga yang terdampak masih melakukan gotong royong untuk membersihkan rumah masing-masing dan lingkungan. Selain itu, 1 unit kendaraan roda 4 berwarna putih yang rusak parah akibat terbawa arus banjir masih terparkir di pinggir jalan dan belum dievakuasi pemiliknya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Rumah rata dengan tanah korban banjir bertahan di posko pengungsian Kesambi. Kami segera kembali dengan laporannya.
Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian usung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa tikalpop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, sebanyak 49 korban banjir yang menimpa warga Kesiman, tepatnya yang tinggal di Jalan Bypass Ngurah Rai, Gang Grubuk, Permai, sementara masih bertahan di posko pengungsian yang terletak di Banjar Kesambi, Kesiman, dan Pasar Timur. Kondisi tersebut akibat rumah mereka rata dengan tanah, tergerus banjir yang menimpa Bali pada 10 September lalu. Banjir yang terjadi pada Rabu 10 September lalu menyisakan duka mendalam bagi para korban. Banyak korban yang mengaku rumahnya rata dengan tanah akibat tergerus banjir. Dari 84 orang korban banjir di wilayah Kesiman, tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Gang Grubuk, Permai, sebanyak 35 orang masih bertahan di rumah masing-masing. Sedangkan 49 orang mengungsi ke posko pengungsian di Banjar Kesambi, Kesiman. 49 orang tersebut terdiri dari 39 orang dewasa, 1 lansia, 4 remaja, dan 5 orang anak-anak. Mereka masih bertahan di posko pengungsian akibat sebagian besar rumah rata dengan tanah. Salah satu korban, Siti, menuturkan rumahnya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Gang Grubuk, Permai rata dengan tanah setelah diterjang banjir bandang. Beruntung Siti bersama suami dan 2 anaknya berhasil menyelamatkan diri sebelum air merendam rumah sepenuhnya. Mereka kemudian mengungsi ke rumah tetangga yang lebih tinggi, sebelum akhirnya pindah ke posko desa Adat Kesiman. Pengungsi lain, Muhammad Soleh, mengaku rumah dan peralatan bangunan yang biasa dipakai bekerja hanyut tersapu banjir. Dia berharap ada bantuan dana untuk membangun rumah kembali. Tragedi banjir bandang tidak hanya menggerus tempat tinggal korban, tetapi juga menghapus sumber penghidupan. Untuk itu, perhatian dan langkah nyata pemerintah diharapkan para pengungsi agar mampu bangkit dari keterpurukan. Sukma, Bali TV. Dan sebanyak 32 warga korban banjir bandang juga masih bertahan di posko pengungsian Banjar Dakdakan dan Pasar. Mereka kehilangan rumah, harta benda hingga mata pencarian akibat terjangan banjir yang merusak wilayah tersebut. Bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok terus mengalir ke posko pengungsian. Namun para pengungsi menghadapi kesulitan lain, terutama karena sebagian besar peralatan rumah tangga mereka hilang, sehingga menyulitkan untuk memanfaatkan bantuan bahan makanan seperti beras dan mie instan. Salah seorang pengungsi bernama Ketut Rawan harus kehilangan rumah dan seluruh isi di dalam rumahnya. Ia hanya bisa bertahan dengan pakaian seadanya, sementara alat kerja berupa mesin jahit dan sepeda motor yang menjadi penopang hidupnya turut hanyut terbawa banjir. Kondisi tersebut membuatnya kehilangan mata pencaharian dan berharap adanya bantuan dana untuk sekedar menyewa tempat tinggal sementara dan modal awal bangkit kembali. Maaf ini, untuk dana untuk bekal kantong kita biar berisi karena semuanya udah hanyut begitu. Itu untuk misalnya ya sekedar untuk sewa kos lah untuk sementara dulu biar bisa menata diri selanjutnya. Kan itu yang saya harapkan. Kalau memang ada bantuan. Hal serupa dialami Taswih, pengungsi lain yang tempat usahanya juga tersapu banjir.
Hilangnya sarana usaha membuatnya tidak lagi memiliki sumber penghasilan, sehingga ia sangat berharap adanya perhatian pemerintah, terutama dalam bentuk dukungan modal untuk memulai kembali aktivitas ekonomi. Dapat tambahan modal untuk biar bisa pulih kerjaannya. Nah, kita semua hancur semua barang-barang, bahan-bahannya. Tragedi banjir bandang ini tidak hanya merenggut tempat tinggal, tetapi juga menghapus sumber penghidupan warga. Dengan perhatian dan langkah nyata pemerintah, para pengungsi berharap dapat segera bangkit dari keterpurukan. Yana, Bali TV. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus menangani korban banjir di kawasan Pasar Badung, padahal korban banjir ada di berbagai tempat. Pasca banjir, mereka juga berharap mendapat perhatian. Seperti yang diungkapkan beberapa korban banjir di perumahan Geria Selaras, Banjar Tegal Kangin, Desa Ubung Kajo dan Pasar Utara. Perumahan ini terdampak parah banjir 10 September 2025 lalu. Bahkan di perumahan ini 3 warganya sempat hanyut dan 2 meninggal dunia. Pasca banjir mereka mulai mengalami berbagai tantangan untuk bertahan hidup, seperti menipisnya stok pangan, pakaian, tempat tidur, selimut, peralatan rumah tangga yang semua basah dan rusak, serta rumah yang rusak dihantam banjir. Para korban banjir ini meminta perhatian pemerintah dan semua pihak. Dampak dari kesulitan di bidang pangan, sandang, dan papan ini, pada malam harinya sejumlah warga juga harus mengungsi dan pada siang harinya mereka kembali untuk membersihkan rumahnya masing-masing. Banjir yang membawa material lumpur dan sampah menjadi masalah berat yang harus mereka hadapi karena tebalnya lumpur yang masuk rumah maupun di jalan perumahan. Mendesak sekali, yang perlukan kan PLN-nya mati, listriknya yang perlu nyala listriknya, dan kan P3K obat-obatan sama sike semua kan tidak ada, selimut, ya kasur, kalian juga ya pangan, makanan juga ini perlukan. Bantuan kebersihan ini sampah-sampah kan kadang gunung gitu. Nah itu yang perlu dibersihkan. Ada yang mengungsi di sini, Pak? Ada nih yang di belakang hampir semua rumah, di depan aja seberapa. Dan berapa orang, Pak? Sekitar berapa? 8 rumah di belakang. So, pagi di sini, sore nginep tetangga. Butuhkan warga sama makanan mungkin ya, karena jadilah nasi bungkus. Kedua yang urgent tuh alas tidur, entah matras, entah kasur, karena ada beberapa rumah yang memang berdampak seperti ini, ke kasurnya habis nggak bisa dipakai. Ketiga ya mungkin ada perbaikan rumah. Keempat, akses masuk dan pembuangan sampah. Banjir yang membawa material lumpur menghancurkan perumahan Geria Selaras mengundang keprihatinan banyak pihak. Salah satunya dari komponen masyarakat Baladika Bali cabang Ubung Kajo yang bergotong royong membersihkan lumpur yang mengendap di rumah-rumah penduduk maupun di jalan perumahan ini. Mereka menurunkan 50 anggota dan membawa 3 pompa air. Mereka melakukan pembersihan dari rumah ke rumah. Warga juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang manajemen buka tutup bendungan di Banjar Mertoganggel karena ditenggarai keterlambatan membuka dam kemungkinan menjadi pemicu tingginya air pada banjir 10 September lalu. Rias, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi normalisasi Tukat Badung akan segera dilaksanakan. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum.
Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Okey, tuh. Woi, Dara! Mi burung Dara ayam bawa. Mejok, mejan nih. Nyak no. Mi burung Dara lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mi burung Dara goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mi burung Dara goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung Dara instan. Mi legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mi burung Dara. Jane sing kodak-kodak. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyusung sejebak Jakab Pejen, pengumpul hijau selaku angin pengalian pengumpul jumlah wargi serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, pasca banjir yang melanda beberapa wilayah di Bali, pemerintah akan segera melakukan normalisasi di Tukat Badung. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai agar dapat mengalir dengan baik. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan bahwa proses normalisasi akan segera dilakukan. Upaya penanganan sampah pada aliran sungai sudah dimulai, saat ini sudah ada 4 titik yang menjadi fokus pengerjaan. Selain masalah sampah, sedimentasi juga menjadi perhatian utama dalam proses normalisasi. Menurutnya kondisi sungai saat ini rata dengan material sedimen sehingga memerlukan pengerukan dalam jumlah besar. Yang jelas, kemarin kan kita sudah mulai dari Wangayo. Di sana kan ada restret sampah. Ya, kayaknya fotonya saya sudah kirim itu. Itu memang menutupi sungai. Itu sampai ketinggiannya rata dengan ini bandaran di atasnya itu kita sudah turunkan alat berat kemarin. Di sana sudah normal. Nah, setelah kita sisir sekarang lanjut di yang di apa namanya ini BCA. Setelah BCA baru lanjut ke selatan. Kita terus sisir ke selatan. Nah, sebenarnya sudah ada juga kerja yang di Nusa Kambangan. Kita ada 4 titik. Nah, setelah itu kami sudah mengajukan kepada BWS, pada Kasubdit dari Jakarta hadir, bahwa harus ada agenda normalisasi Tukat Badung karena ini kewenangan BWS. Dan itu sudah diajukan, lagi dihitung anggarannya. Pengerukan. Ya. Sedimentasi itu harus dinormalisasi. Nah, normalisasi itu sekarang kan terjadi dari sedimen kayak ini kan dilihat tadi sungainya kan rata dengan apa namanya drainase yang ada. Nah, itu akan dikeruk. Mudah-mudahan memang itu butuh waktu yang panjang, tapi sudah mulai akan dikerjakan baik dari sisi kebencanaan. Kalau anak-anak sungai itu Pak, ya itu kan ada part kita yang ada Tukat Mati. Itu juga sudah dilaporkan karena bagaimanapun itu adalah dari BWS punya kewenangan. Kita sudah sampaikan, kita hanya Tukat Mati dan ini Tukat Badung yang menjadi sentral. Jaya Negara menambahkan bahwa Tukat Mati juga telah dilaporkan untuk mendapatkan perhatian dari Balai Wilayah Sungai atau BWS, mengingat kewenangan normalisasi sungai berada di bawah lembaga tersebut. Tukat Badung menjadi titik sentral penanganan karena perannya sangat vital bagi aliran air di Kota Denpasar. Bunga Widrayani, Bali TV. Banjir yang kerap membawa tumpukan sampah kini tampak terendap di aliran Tukat Badung, dapat menimbulkan persoalan serius bagi lingkungan dan kesehatan warga. Tumpukan sampah dan limbah rumah tangga yang terbawa arus menyebabkan bau menyengat di sekitar sungai. Beginilah kondisi aliran Tukat Badung berada di Banjar Samping Buni, Desa Pemecitan Kelon Denpasar.
tampak tumpukan berbagai sampah, limbah rumah tangga yang mengendap di aliran sungai. Pasca banjir, warga fokus membersihkan rumahnya dan lingkungannya dari endapan lumpur dan membuang limbah sampah banjir di bantaran sungai. Made Subrata, warga Desa Pemecutan Klot, mengaku khawatir kondisi sampah memenuhi bantaran sungai akan menimbulkan penyakit dan bau tidak sedap. Ini menjadi perhatian instansi terkait untuk segera mengangkut dan membersihkannya. Cepat diselesaikan dengan cepat, Pak. Soalnya di sini akan menjadi biar juga jadi penyakit gitu. Banyak sekali bau-bau busuk apa segala macam tuh. Tapi memang nggak bisa berkata apa-apa nih. Pasca banjir, pemerintah telah memberikan bantuan kepada para korban banjir. Selain itu, pemerintah fokus membersihkan aliran sampah di area Pasar Badung. Warga berharap seluruh aliran Tukat hingga ke hilir segera ditangani agar sampah ini tidak menimbulkan masalah. Winata, Bali TV. Beralih ke informasi pendidikan, pemirsa, program studi teknik pertanian dan biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana melaksanakan pengabdian masyarakat dalam hal penerapan pupuk organik padat dan cair biourin untuk kesuburan tanaman hortikultura ke petani di Desa Candi Kuning, Baturiti, Tabanan, Sabtu 13 Agustus. Selain meningkatkan produktivitas, penggunaan pupuk organik cair juga berfungsi menyehatkan lahan. Para dosen program studi teknik pertanian dan biosistem Fakultas Teknologi Pertanian menggandeng kelompok tani hortikultura di Desa Candi Kuning, Baturiti, Tabanan untuk mengembangkan produksi pupuk organik padat POD dan pupuk organik cair POC secara mandiri melalui proses fermentasi. Implementasi pupuk cair atau biourin coba diaplikasikan pada lahan pertanian. Profesor Yohanes Setio MP selaku dosen pendamping juga ahli bidang penyehatan lahan menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan pertanian organik yang sudah digulirkan sejak 2010. Program ini berawal dari pemanfaatan kompos limbah peternakan ayam untuk tanaman kentang. Sekarang program ini dikembangkan lagi menjadi pupuk organik cair biourin yang berasal dari hewan ternak seperti sapi, kambing, babi, dan bahkan kelinci. Dengan menambahkan biourin, petani bisa menghemat biaya pupuk 50 hingga 60%. Produksi juga meningkat dan penggunaan obat kimia bisa ditekan. Bahkan tanah yang terlalu subur tidak bagus bagi tanaman, bisa ditambahkan biourin untuk penyehatan tanahnya dan mengembalikan unsur haranya. Selain meningkatkan produktivitas, penggunaan pupuk organik cair juga berfungsi menyehatkan lahan. Kandungan bahan organik di Candi Kuning yang sudah lebih dari 6% membuat nutrisi sulit terserap tanaman. Dengan aplikasi biourin, mikroba tanah meningkat, kandungan organik bisa dikendalikan dan tanah kembali produktif. Salah satunya adalah memasukkan mikroba ke dalam tanah. Penyehatan lahan dengan menggunakan mikroba. Salahnya lagi adalah dengan menggunakan pupuk cair yang mengandung mikroba tersebut. Contohnya biourin atau pupuk-pupuk cair yang mengandung bio. Itu bisa disiramkan pada tanaman boleh 1 atau sampai 2 minggu sekali dengan 250 cc. Jadi urinnya misalnya 1 bagian, airnya itu 15 sampai 20 bagian. Sementara itu, Wayan Sudiarto, salah satu petani hortikultura khusus sayur mayur, mengaku lahan pertanian menggunakan organik dan pupuk kimia. Biaya pupuk kimia lebih berat sehingga dirinya kemudian beralih ke sistem penuh organik. Ternyata biaya produksi bisa ditekan dan hasil sayur lebih sehat. Apalagi saat ini pihaknya diperkenalkan kembali dengan pupuk cair atau biourin yang tentu akan ia coba aplikasikan ke tanaman hortikultura. Sebenarnya disarankan sudah dari dulu ya, kurang lebih dari 10 tahun yang lalu ini sudah pernah dikasih tahu juga dulu. Cuman kita di sini belum mampu menggunakan organik full, ini baru semi dia. Kadang-kadang pakai juga kimia, pupuk kimia, cuman jauh lebih sedikit lah sekarang pakai kimianya. Saya sudah mulai pakai bio-bio itu. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana
Memastikan program ini akan terus berlanjut melalui kerjasama resmi PKS dengan kelompok tani. Tidak hanya di Candi Kuning, pola ini diterapkan di sejumlah wilayah lainnya, seperti Antapan, termasuk di wilayah Kintamani, Bangli. Winata, Bali TV. Relaksasi kredit untuk UMKM terdampak banjir. Pengamat ingatkan harus selektif dan tepat sasaran. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit menek kulit. Metapah kalau ke baos, mepandes utawi mesangi, mesin kramo, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, banjir besar yang melanda Bali belum lama ini turut memukul sektor UMKM. Hal ini mendorong sektor perbankan untuk memberikan relaksasi kredit kepada para pelaku UMKM yang terkena dampak banjir. Kebijakan pemberian relaksasi kredit dinilai mulia dan patut diapresiasi, namun implementasinya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pasalnya Bali masih berada dalam tekanan berat akibat krisis pasca pandemi dan tantangan ekonomi global, sehingga bencana banjir justru memperburuk kondisi dunia usaha. Menurut pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka, saat ini perbankan dan lembaga keuangan masih menghadapi kesulitan likuiditas, sementara banyak debitur belum pulih dari keterlambatan pembayaran pasca pandemi. Tanpa pengelolaan yang tepat, relaksasi justru berpotensi meningkatkan kredit bermasalah. Selain itu, terdapat resiko debitur yang tidak terdampak langsung ikut memanfaatkan kebijakan ini yang dapat menimbulkan moral hazard. Oleh karena itu, kebijakan relaksasi harus selektif dan tepat sasaran, terutama untuk UMKM kecil yang benar-benar terdampak banjir, bukan perusahaan besar. Otoritas jasa keuangan ini harus betul-betul cermat dan akurat dalam memastikan bahwa usaha-usaha yang benar-benar terpengaruh oleh dampak banjir ini betul-betul terseleksi dengan baik. Dan juga industri perbankan atau keuangan yang memberikan pinjaman terhadap debitur dimasuk juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dan diberikan perhatian khusus, sebab ini dampaknya akan panjang membebani industri keuangan perbankan. Relaksasi yang diberikan diharapkan benar-benar menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat terdampak banjir. Namun keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan dukungan lembaga keuangan dalam menjaga keseimbangan antara membantu debitur dan melindungi stabilitas industri perbankan. Yana, Bali TV. Perundungan atau bullying dipandang sebagai bentuk kekerasan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk mencegahnya, penguatan pendidikan karakter di sekolah dinilai mutlak diperlukan. Pendidikan budi pekerti maupun pendidikan moral Pancasila yang pernah diterapkan di masa lalu dinilai relevan untuk dihidupkan kembali
dalam bentuk yang sesuai dengan perkembangan zaman. Generasi Z saat ini memang dikenal cerdas, cepat tanggap, dan terampil, namun kerap berpikir instan. Karena itu aspek sikap atau perilaku yang mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik harus diperkuat melalui pendidikan karakter yang konsisten. Upaya tersebut diharapkan mampu menanamkan nilai saling menghormati, memperkuat kebangsaan, dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya bangsa. Kita berharap bullying agar tidak terjadi, maka di sekolah-sekolah ya tentu pertama perkuatan pendidikan karakter gitu ya, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti yang memang pernah ada. Sebenarnya saya rindu bahwa pendidikan tentang pendidikan moral Pancasila yang pernah ada dahulu mungkin bisa diteruskan sekarang mungkin dalam bentuk apa gitu ya. Karena kita melihat generasi sekarang ya, generasi Z gitu ya, yang disebut orang, mereka cenderung berpikiran instan gitu ya. Tetapi memang kalau dari kecerdasan dan kepintaran mereka jauh lebih pintar dari generasi kita dulu. Tinggal sekarang kita membutuhkan penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau yang kita istilahkan perilaku gitu ya. Karena perilaku ini kan menyangkut 3 hal, afektif, kognitif dan psikomotorik, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sikap ini perlu diperkuat. Mereka sudah cerdas, mereka sudah pintar, mereka sudah terampil. Tetapi sikap ini perlu diperkuat dengan pendidikan karakter yang memang bisa memperkuat karakter kebangsaan gitu. Kalau dulu kita selain pendidikan moral Pancasila kan ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Kemudian pernah ada juga pendidikan tentang karakter yang lainnya. Nah, sehingga kita berharap pendidikan karakter mutlak sebenarnya di semua negara di dunia pendidikan karakter itu ada karena di situ akan mencetak perilaku. Dengan penajaman pendidikan karakter sejak usia dini hingga menengah, Indonesia diharapkan mampu mencetak manusia Pancasilais yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berbudi pekerti yang luhur. Pembangunan pun dapat berjalan seimbang antara kemajuan fisik dan non-fisik, sehingga melahirkan generasi yang ramah, beretika, dan menjaga jati diri bangsa, termasuk nilai hospitality yang menjadi kekuatan Bali di mata dunia. Yana, Bali TV. Untuk mewujudkan komitmen Presiden membangun Bandara Internasional Bali Utara berstandar dunia, kehadiran Bandara Internasional Bali Utara kini semakin mendekat untuk segera dimulai pembangunannya. Berbagai langkah cepat dan strategis dilaksanakan untuk mendukung pembangunannya. Proyek yang sudah lama dinanti-nantikan itu kini memasuki babak baru setelah penentuan area yang akan digunakan. Sejumlah pihak digandeng untuk melengkapi formasi objek-objek vital bandara, diantaranya perusahaan BUMN strategis nasional PT Land Industri Persero sebagai holding BUMN Industri Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia. Masing-masing nantinya akan berperan dalam mendukung aspek teknis aeronautika, perawatan pesawat dan pengembangan fasilitas maintenance, repair and overhaul di kawasan bandara, serta tulang punggung dalam pembangunan infrastruktur sistem digital dan smart airport, seperti sistem navigasi, komunikasi, keamanan, dan sistem persinyalan, serta rekayasa elektronika dan teknologi pertahanan. Oh, kita target langsung groundbreaking lah seperti biasa. Kita akan minta Presiden untuk segera groundbreaking, jangan lama-lama ya, karena waktu makin cepat, kebutuhannya makin mepet gitu. Jadi kita berharap sekali kerjasama ini menjadi percepatan untuk bandara ini mewujud. Herwanto menegaskan bahwa kolaborasi ini akan mempercepat realisasi pembangunan bandara baru di Bali Utara yang akan menjadi simpul konektivitas baru yang membuka akses udara dari dan ke Indonesia Timur sekaligus mengurangi ketergantungan pada Bandara Ngurah Rai di selatan Bali yang saat ini telah melampaui kapasitas. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Ketua Umum PADI Pusat ingatkan masyarakat Bali untuk eling terhadap lingkungan. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering,
dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jane sing kodak-kodak. Pemirsa, Ketua Umum PHDI Pusat Wisnu Bawatenaya mengingatkan masyarakat Bali tetap eling terhadap lingkungan dan selalu tetap menjaga kebersihan. Wisnu Bawatenaya juga menyampaikan turut berbelasungkawa atas korban yang terjadi akibat banjir bandang di Bali baru-baru ini. Ditemui di dalam kegiatan peresmian Candi Bentar di Purawira Santi Dharma Sentul, Bogor, Jawa Barat, Ketua Umum PHDI Pusat Wisnu Bawatenaya mengingatkan masyarakat Bali untuk eling terhadap lingkungan dan selalu tetap menjaga kebersihan. Wisnu Bawatenaya juga menyampaikan turut berbelasungkawa atas korban yang terjadi banjirop di Bali pada beberapa pekan lalu. Ia juga berharap kejadian banjirop di Bali tidak akan terjadi kembali. Saya Wisnu Bawatenaya, Ketua Presiden Dharma Misa Pusat, ikut berbelasungkawa atas meninggalnya ada musibah di Bali, ada banjir bandang. Ya. Mari kita ingatkan kepada kita semua, masyarakat Hindu, khususnya kita di Bali, kita ingat dengan konsep Atri Hita Karana kita. Ya. Kemudian ada Sat Kerti Nangun Bali, di mana ada anu kerti kita, ya warna kerti kita, mari kita pelihara. Dan memang ini cuaca atau atmosfer kita sangat padat dan ada cuaca ekstrim. Ya. Kita tahu bahwa daya tampung di bawah ini, got-got kita atau kali-kali kita ini butuh kita benahi kembali. Sehingga Danau Kerti, sungai sampai ke samudra, ke laut itu lebih lancar. Nah oleh sebab itu, Giring, kita bersama-sama bergotong royong untuk healing ya, dengan penataan tata ruang Bali ini di semua kabupaten kota, semua provinsi. Ayo kita bersama-sama untuk membenahi lagi. Niki diingatkan oleh Yang Widi dan diingatkan oleh kita semua, kita harus memanage betul Bali ini. Kita titip ke Pak Gubernur, Pak Bupati, ya kita semua lah bergandeng tangan, Kodam, Polda dan seterusnya. Mudah-mudahan ya, kita nanti ke depan tidak terjadi lagi musibah seperti ini. Ya, kita doakan kepada almarhum, ya Amor Cintia, dan kita bersama-sama untuk healing kembali. Healing ring kawitan, healing bisama-bisama yang ada, dan healing sang sementon. Ujungnya kita gotong royong. Ya. Healing kita perbaiki lagi ke depan sehingga Bali, dan selalu ingatkan Bali itu Bali, bantu ayah, lindung ibu. Yang ulang-ulang ke Bali banyak lihat, bukan banyak libur. Kemudian agar anak-anak kita cerdas, ya, maka kita ngiring, kita ajak anak-anak kita untuk ingat ke gurunya, guru rupake, guru pengajian, guru sesa, guru swadaya. Yang rasa itu dengan di pura ini kita yang juga yang sampaikan tadi bahwa ini puranya Wira Santi Dharma, Wira itu perwira, Budi Bakti Wira Utama.
Santi itu damai, damai di hati, damai dunia, damai selamanya. Kemudian dharma itu tentu ada dharma agama, dharma sastra, dharma Tuhan, dan seterusnya. Kita lakukan dharma ini, kita abdikan diri, karena kita ingat ada sampai Paramaartha. Apa yang maksud? Kita ada asa asu, saling asa asu, saling memberi, mengingatkan satu sama lain. Kemudian tentu bakti kita pada Yang Widi, dan terakhir tentu kita kalau ada sesuatu kita gotong royong. Dari Bogor Centul, Jawa Barat, Julius Warte dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Umat Hindu Pengempon Pura Wirasanti Dharma Sentul Bogor, Jawa Barat menggelar acara peresmian Candi Bentar, akses menuju kampus Universitas Pertahanan. Akses jalan dari Kampung Unhan ke Pura dimaksudkan agar umat Hindu tetap eling dan tetap yakin terhadap agama Hindu, serta dapat meningkatkan serada dan bakti ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berlokasi di Pura Wirasanti Dharma Sentul Bogor, Jawa Barat, Pengempon umat Hindu Bogor menggelar peresmian Candi Bentar, akses menuju kampus Universitas Pertahanan Bogor. Candi Bentar adalah jenis gerbang atau gapura yang umum di Indonesia, terutama di Bali dan di Jawa, yang berbentuk candi yang terbelah dua dan tidak memiliki atap penghubung di bagian atasnya. Akses jalan dari kampus Unhan umat Hindu bisa melalui gapura menuju ke pura untuk melaksanakan persembahyangan bersama 3 kali dalam satu hari Trisandia, pagi, siang, dan sore. Salah satu rektor Universitas Pertahanan, Anton Nugroho, mengatakan berharap pemeluk agama Hindu agar senantiasa pancarkan nilai-nilai positif kebaikan dan keberkahan, tali persaudaraan, dan peningkatan spiritual demi kesucian pura tersebut, serta dapat menjaga fasilitas pura agar tetap terawat dan baik. Dengan adanya Candi Bentar ini, saya sebagai Rektor Unhan sangat berterima kasih atas adanya pembangunan pura ini, karena ini merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh kadet mahasiswa Unhan yang terutama khusus untuk umat Hindu. Jadi dengan adanya ini maka kita harapkan toleransi dan nilai ibadah di Unhan ini bisa meningkat dan semakin bagus ke depannya. Dan harapan nanti kita ikut menjaga pura ini, semoga ini bisa ditingkatkan terus dan semua umat agama baik yang di Unhan maupun yang di luar sini juga bisa bergabung ke sini. Dan ini manfaatnya besar untuk umat Hindu untuk beribadah. Resmian Mas Pasalit, Candi Bentar, akses Universitas Pertahanan, di mana ini sudah lama kita inginkan, bahwa kita juga menginginkan bahwa Universitas Pertahanan itu adalah bagian dari Pura Wirasanti Dharma. Dan kebetulan anak-anak kita yang berkuliah di sini di Universitas Pertahanan ini cukup banyak, ya, dari seluruh Indonesia. Kemudian kita juga menginginkan putra-putri kita yang kuliah di sini itu dapat melaksanakan tugas rutinitasnya, melaksanakan ujian Trisandia, ya, baik pagi, siang maupun sore maupun malam. Di saat-saat ada kesempatan di luar juga hari-hari besar keagamaan kita. Akses ini ya tentu di samping juga menambah keindahan dan taksu dari Pura Wirasanti Dharma, juga membuat menariknya pura ini, khususnya karena di sebelahnya adalah Universitas Pertahanan, di depan sekarang Candi Bentar yang kita bangun. Kita berhadapan-hadapan dengan kantor dari Rektor Universitas Pertahanan, dan di mana kita bersama-sama menyaksikan luar biasa, ya, sehingga kita merasa selaku pengliksir di sini merasa ikut melestarikan sekaligus juga membuat edukasi. Sementara itu, salah satu Ketua Umum PAD Pusat Wisnu Bawatanaya mengatakan dengan adanya akses umat Hindu Unhan ke pura diingatkan agar tetap eling terhadap leluhur ide Sang Hyang Widiwasa. Saya berada di Pura Wirasanti Dharma di IPSC, ya, dekat dengan Rektorat Universitas Pertahanan. Hari ini kita meresmikan Candi Bentar agar memudahkan akses anak-anak kita, umat Hindu, untuk bisa datang ke pura. Bahwa kita ingatkan kepada anak kita, agama membuat hidup kita lebih baik ke depan. Sedangkan ilmu pengetahuan untuk memudahkan hidupnya.
dan seni ini untuk menghaluskan budi. Sehingga kita berharap anak-anak kita dengan akses ini dia mudah untuk ke pura, dia ingat untuk selalu eling dengan kawitannya, eling serang semutan sang sambing dan tentu kepada Tuhan Maha Kuasa. Dari Bogor, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.